teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan topik kita sebelumnya, yaitu di mana sebelumnya kita sudah membagikan atau membahas beberapa hal penting sebagai pendahuluan, yaitu yang pertama adalah objektif, kemudian pemahaman tentang laporan keuangan, kemudian pengelolaan kas, lalu nilai waktu dari uang, kemudian macam-macam beban, dan yang terakhir adalah dampak utang terhadap perusahaan. Nah, kemudian dalam hal ini juga kita akan membahas beberapa hal sehubungan dengan lanjutan pendahuluan, yaitu yang pertama itu adalah biaya modal atau sering juga disebut dengan capital expenditure. Nah, teman-teman sekalian, jadi sumber pendanaan perusahaan itu bisa bersumber dari utang jangka panjang atau bersumber dari saham atau modal sendiri. Nah, kedua, sumber pendanaan ini akan menimbulkan konsekuensi biaya atau sering disebut dengan capital expenditure. Nah, biaya modal yang timbul dari utang jangka panjang itu biasanya berbentuk suku bunga pinjaman, kemudian biaya modal yang timbul dari surat obligasi itu biasanya berbentuk kupon. Nah, kedua, utang ini bisa dipakai untuk menghemat pembayaran pajak. Nah, sementara itu biaya modal yang timbul dari modal sendiri itu sering disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Jadi dana daripada biaya kesempatan ini tidak dapat digunakan atau malah dapat menimbulkan kerugian. Jadi yang dimaksud dengan biaya kesempatan itu adalah manfaat potensial yang dilewatkan oleh seseorang atau perusahaan atau investor karena ada pilihan alternatif lainnya. Misalnya seperti ini. Si A menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Ekonomi, kemudian bekerja di konter HP dengan penghasilan 5 juta. Nah, pada suatu saat si A mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan gaji 3 juta. Nah, karena si A menginginkan bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya, maka si A menerima tawaran ini. Nah, selisih antara 5 juta dan 3 juta ini disebut dengan biaya kesempatan yang terlewatkan, yang hilang. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan biaya kesempatan. Nah, di dalam menghitung biaya modal sendiri atau biaya saham itu biasanya menggunakan berbagai estimasi sehingga memungkinkan akan mendapatkan biaya modal saham yang berbeda-beda. Nah, jadi akan mendapatkan biaya modal yang berbeda-beda karena menggunakan berbagai estimasi. Nah, teman-teman sekalian, itu mengenai biaya modal atau capital expenditure. Lalu berikutnya penilaian perusahaan. Nah, penilaian perusahaan itu adalah merujuk sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang telah terjadi. Kemudian penilaian perusahaan itu adalah mencari nilai wajar atau fair value atau mencari nilai sebenarnya atau true value. Nah, cuman sayang sekali kita itu tidak bisa mendapatkan nilai wajar atau nilai sebenarnya dengan tepat. Maka dalam hal ini digunakan berbagai estimasi untuk melakukan penilaian sehingga akan memungkinkan pada suatu saham yang sama terdapat penilaian yang berbeda-beda. Nah, jadi memungkinkan pada suatu saham yang sama terdapat penilaian yang berbeda-beda. Jadi bisa overpricing atau underpricing. Nah, seperti itu. Itu mengenai penilaian perusahaan. Lalu berikutnya adalah
investasi saham. Nah, teman-teman sekalian, para investor saham tertarik melakukan investasi saham itu mungkin dipicu karena ada pembagian dividen. Nah, cuman para investor saham juga harus memahami bahwa tidak semua perusahaan itu membagikan dividen. Di samping itu juga yang harus dipahami adalah mengenai timing atau waktu pembayaran dividen, kemudian pola pembayaran dividen dan juga prasyarat pembagian dividen. Nah, di samping itu dividen juga memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap harga saham. Nah, hal-hal inilah yang harus dipahami oleh investor saham. Nah, teman-teman sekalian, itu mengenai investasi saham. Kemudian ada tambahan permodalan eksternal. Nah, teman-teman sekalian, perusahaan di dalam mendapatkan tambahan permodalan eksternal bisa bersumber dari utang jangka panjang atau penawaran saham. Nah, kedua penawaran ini akan memberikan konsekuensi yang berbeda-beda baik terhadap investor maupun perusahaan atau emiten. Di samping itu juga terdapat prosedur yang berbeda-beda. Nah, misalnya saham itu bisa atau dapat dijual pada harga pari atau di atas harga pari, sehingga perusahaan akan mendapatkan agio saham. Nah, kemudian biasanya walaupun tidak selalu, harga saham setelah ditawarkan pada harga penawaran harga saham perdana atau penawaran saham perdana atau IPO, biasanya harga saham bersangkutan akan mengalami kenaikan. Nah, walaupun hal ini tidak selalu demikian. Nah, hal ini sering disebut dengan underpricing fenomena. Nah, seperti itu. Nah, sementara itu dari surat berharga obligasi, maka perusahaan akan menawarkan harga, nilai, kemudian kupon yang melekat. Nah, kupon ini dapat digunakan sebagai perbandingan imbal hasil atas investasi lainnya sebagai syarat penilaian apakah obligasi atau kupon yang dibeli ini atau obligasi yang dibeli wajar atau mendatangkan keuntungan atau tidak. Nah, jadi bisa dipakai atau digunakan sebagai perbandingan imbal hasil atas investasi lainnya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ada merger dan akuisisi. Nah, agar perusahaan terus berkembang atau tumbuh, maka merger dan akuisisi bisa menjadi sebuah opsi atau pilihan. Nah, cuman di dalam mengambil keputusan strategis ini, maka perusahaan juga harus berhati-hati, sebab efek sinergitas yang diharapkan dari merger dan akuisisi tadi itu mungkin saja tidak akan terjadi karena sesuatu hal seperti itu. Nah, maka dari itu perusahaan di dalam melakukan merger atau akuisisi perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini dan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Di samping juga perusahaan harus mampu mengantisipasi fluktuasi kurs, karena fluktuasi kurs ini bisa memberikan efek yang negatif terhadap harga produk. Nah, teman-teman sekalian, itu mengenai merger dan akuisisi. Nah, teman-teman sekalian, dengan merger dan akuisisi ini berarti sesi pendahuluan adalah habis sampai di sini.
Nah, untuk itu, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan dan juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman ikuti terus video-video dari saya. Jadi jangan lupa share, like, dan subscribe agar teman-teman sekalian tidak kehilangan informasi-informasi penting dari saya sehubungan dengan akuntansi, keuangan, ekonomi, dan juga bisnis. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kirimkan email ke alamat email gde@primadata.solusindomandiri.com atau melalui WhatsApp 081558068690. Nah, sekali lagi semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita bahas bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, sebagai informasi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Nah, untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.